Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, acara salajengipun inggih menika bacaan manaqib pendiri Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Kiai Haji Maksum Sufyan yang akan dibacakan oleh panjenenganipun Dr. Ilhamullah Sumarkan. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi, yang kami taati Romo Kiai Haji Afif Maksum selaku pemangku pengasuh Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Sakinah Maksum, Ibu Nyai Robiah Maksum, dzurriyyah semuanya, keluarga Pondok Pesantren Ihyaul Ulum ingkang kawula hormati, Yai As'adi, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, dan yang paling kuhormati malih Romo Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, kalau saya manggil Gus Aap. Alhamdulillah, beliau itu termasuk kiai yang jarum super, jarang di rumah, suka pergi muter-muter dari Jakarta sampai 5 hari belum pulang nih. Sedoyo para undangan, para nggih sami Bunyai ya Gus Aap tadi nggih. Sedoyo para Bunyai, Kiai, jamaah Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, kula diamanahi Yai Afif untuk membacakan manaqib Romo Kiai Haji Maksum Sufyan. Sajatosipun tasik kathah ingkang langkung sepuh timbanganipun kula, cuman terusipun gentosan ngoten nggih. Sebelum saya bacakan, monggo wasilah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan Romo Kiai Haji Al-Maghfurullah Yai Maksum Sufyan, Yai Mahfud Maksum, Yai Robbah Maksum, Yai Sa'dan Maftuh, Bunyai Hajah Mazia, Bunyai Hajah Wafiro Maksum, Gus Nadib, dan semuanya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Niki mangkin kula waosaken mboten sedaya, nek sedaya mungkin sampai jam 12 bengi. Nggih sebagian mawon. Kiai Haji Maksum Sufyan 1913 sampai 1990 Masehi. Pendiri Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik, pejuang penghafal Al-Quran, ulama dan tokoh pendidikan Islam. Kelahiran beliau dan latar belakang keluarga. Kiai Haji Maksum Sufyan lahir pada Sabtu Kliwon tahun 1334 Hijriah bersamaan dengan 1913 Masehi di desa Dukun Anyar, Kecamatan Dukun, Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah putra kedua dari pasangan Bapak Muhammad Sufyan dan Ibu Amnah.
Kakaknya bernama Azhari, keluarga sederhana namun dikenal soleh dan berilmu. Lalu dari garis nasabnya Kiai Maksum masih merupakan keturunan Sultan Pajang, Joko Tingkir melalui jalur Mbah Kiai Anggo Yudo. Masya Allah. Lajeng masa kecil dan pendidikan awal sejak usia sekitar 6 sampai 7 tahun Kiai Maksum telah menunjukkan kecintaannya yang tinggi terhadap Al-Quran dan ilmu agama, dibimbing langsung oleh kakeknya Kiai Amari dan pamannya Kiai Ahyad. Kiai Maksum semasa kecilnya bersekolah di Madrasah Islamiyah yang diasuh oleh Ustadz jebolan dari Makkatul Mukarramah yang antara lain Kiai Haji Dimyati dan Kiai Haji Muhammad Hasan. Beliau kemudian menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Mas Kumambang yang diasuh Kiai Haji Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar. Kiai Faqih Mas Kumambang adalah salah satu muassis Nahdlatul Ulama sekaligus menjadi wakil rais akbar yang pertama. Penghafal Al-Quran dan perjalanan menuntut ilmu. Pada usia 12 tahun beliau mondok atau berguru kepada Kiai Munawar, Kiai Haji Munawar di Pondok Pesantren PB Tiki Al Munawar Sidayu. Dalam waktu 3 bulan, Kiai Haji Maksum menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan fasih dan terampil. Subhanallah. Ia kemudian diangkat sebagai asisten tahfidzul Quran. Setelah genap 7 bulan bergelut dengan Al-Quran, beliau meminta pamit kepada Kiai Haji Munawar Sidayu untuk pulang dan melanjutkan mengaji di Kiai Haji M. Said Sampang, Madura. Ketika di Madura bersama dengan Haji Dawud dan Haji Jayati, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan mendapatkan pesan teman yang pertama disuruh berhaji padahal belum berpunya, teman yang kedua untuk sungkem sama orang tuanya. Quran, cerita dari Kiai Afif Maksum. Kemudian selama 3 bulan mengaji dan menghatamkan beberapa kitab dalam bimbingan Kiai Haji Muhammad Said Sampang, Madura. Dalam waktu yang singkat itu beliau merasa cukup, lantas beliau datang menghadap Kiai M. Said untuk mengucapkan terima kasih dan minta permisi pulang sambil memohon doa restu. Sepulang dari Madura, beliau kembali berguru ke Kiai Faqih Abdul Jabbar di Mas Kumambang selama 5 tahun. Lalu melanjutkan perjalanan ngang Sukaweruh atau menimbah ilmu dari ulama masyhur Kiai Khalil Harun Rembang. Ketika di sana bertemu dengan Kiai Makhrus Ali Lirboyo, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Saat mondok di Rembang terjadi peristiwa yang unik dan lucu. Untuk menjaga kehormatan pondok, Kiai Maksum dan Kiai Makhrus memimpin santri bermain bola melawan warga sekitar dan menang telak, membuat kaum priayi kapok menantang santri pesantren. Begini kisah dalam buku 4 Windu Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, cerita beliau main sepak bola. Suatu hari lurah pondok mendapatkan tantangan dari 2 orang kampung di sekitar pondok untuk bermain bola. Sebetulnya surat tantangan tersebut merupakan surat yang kesekian kalinya. Oleh lurah pondok berkali-kali tidak dilayani sebab berkali-kali juga bermain bola
tapi tidak pernah menang. Berita tersebut didengar oleh kedua santri pilihan, yaitu Kiai Maksum Sufyan dan Kiai Makhrus. Untuk menjaga nama pondok dan menanamkan rasa jerah pada penantang yang PKI itu, kedua santri tersebut menyarankan untuk dilayani dan keduanya siap untuk mengaturnya. Dikumpulkanlah santri-santri masih kecil yang mengerti peraturan permainan. Entah bekal apa yang disiapkan, tapi suatu saat suatu yang lucu ya dan mendebarkan terjadi pada waktu pertandingan berlangsung. Banyak pemain dari kesebelasan kampung yang pingsan, tidak sadarkan diri karena kena tendangan bola dari kesebelasan pondok. Pergantian pemain terus berganti, namun yang tidak sadarkan diri pun bertambah. Akhirnya permainan diberhentikan dengan skor 14-0. Viral ya, 14-0 ya. Untuk kesebelasan pondok beliau. Sejak peristiwa itu orang-orang PKI tidak lagi berani mempermainkan santri-santri pondok. Pernah juga ada cerita dari almarhum santri sepuh Gus Ilha yang direpeng itu Mulhamul Khair ya. Pernah beliau dijak jolo di Sungai Solo situ, bledok-bledok, tapi ternyata kaki beliau itu tidak kena bledokan, alias masih tetap bersih, tetap utuh. Subhanallah. Ini salah satu di antaranya. Kemudian berikutnya pernikahan dan kehidupan keluarga. Kiai Maksum Sufyan kecil termasuk anak yang tekun dan cerdas sehingga memikat hati Bapak Haji Rusdi untuk ikut andil membantu bekal dan dalam mencari ilmu, dan juga punya misi untuk menjodohkan Yai Maksum dengan putrinya. Jadi sejak kecil sudah sudah diinting-inting cara wong Jawa itu. Apik iki. Aja sampai lepas ya. Nah, kemudian pada usia 17 tahun beliau menikah dengan Nyai Haja Masrifah binti Haji M. Rusdi. 17 tahun sudah menikah. Masya Allah. Setelah menikah beliau menghafalkan dalam satu malam menghafalkan kitab Nadhoman Alfiyah Ibnu Malik dari bait pertama sampai bait ke-83 832, yaitu sampai pada bab akhir dari jamak taksir. Pasangan ini dikaruniai 13 anak, diantaranya Kiai Haji Mahfud Maksum, Gus Makmun Maksum, Kiai Haji Afif Maksum. Alhamdulillah beliau diberi kesehatan oleh Allah sampai sekarang. Ning Sakinah almarhum niki. Protes dulu. Dua nanti itu. Ibu-ibu itu gak serantahanan ini. Protes saya. Nanti ada dua. Aku disempat ketika mau ya sempat kaget kok. Kiai Haji Robah Maksum, kemudian Gus Muddathir, lalu berikutnya Kiai Haji Sa'dan Maftuh Maksum, Nyai Hajah Sakinah Maksum. Ini loh gregeli ibu-ibu itu. Yang beliau alhamdulillah masih sehat nggih. Alhamdulillah. Kemudian Gus Ahmad Mulaqab Mutamman nggih. Terus Nyai Hajah Mazia Durroh Maksum dan Nyai Hajah Wardatul Wafiro Maksum yang kebetulan seangkatan dengan kami waktu sekolahnya dulu.
Selamat datang Bapak Bupati Kabupaten Gresik. Tasik sekedar mungkin insya Allah. Kemudian pendirian Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, ya, semangat menyebarkan ilmu dan dakwah Islam di wilayah Dukun dan sekitarnya. Kiai Haji Maksum berinisiatif mendirikan pesantren. Tahun 1950 mulai mengajar di rumahnya. Tahun 1951 berdiri Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, inspirasi dari kitab Ihya Ulumuddin. Tahun 1955 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah. Tahun 1965 mendirikan Pesantren Putri. Tahun 1960 mendirikan Madrasah Sanawiyah. Tahun 1965 mendirikan Madrasah Aliyah. Peran dalam perjuangan kemerdekaan Kiai Haji Maksum Sufyan pada masa perebutan kekuasaan di negara Indonesia yang berpancasila ini ikut juga menjadi prajurit bela negara. Bahkan beliau dikenal sebagai konseptor strategi perjuangan rakyat saat masa penjajahan. Salah satu momen penting ketika Belanda masuk Sembayat, Manyar, beliau mengusulkan strategi menyerang balik dari basis pertahanan dan memimpin para pemuda. Demikian juga sebagaimana sambutan dalam buku setengah abad Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Kiai Robah Maksum yang pernah menjadi Bupati Gresik dan sekarang dilanjutkan Gus Yani menjadi Bupati Gresik. Salah satu strategi Kiai Maksum Sufyan adalah untuk mempertahankan ya dan melindungi wilayah Kecamatan Dukun dari kehancuran akibat peperangan. Maka setiap perjuangan harus mempertahankan daerah Dukun di luar perbatasan sebagaimana yang disebut dalam buku 4 Windu. Strategi itulah ialah kita harus mempertahankan Dukun di Sembayat, kita sama-sama menyerang ke sana. Jadi supaya Dukun tidak dimasuki penjajah, maka di Sembayat. Pertimbangan beliau antara lain ya, mumpung Belanda masih sedikit, mumpung persenjataan Belanda belum lengkap, agar daerah Dukun tidak rusak karena dibuat ajang pertempuran. Nah ini yang penting, sikap hidup beliau, sikap hidup dan keteladanan. Kiai Maksum adalah pribadi yang tawadhu, ya, rendah hati meski berilmu tinggi, dermawan, sederhana, tidak suka menonjolkan diri sebagaimana ungkapannya. Kalau ditanya jawaban beliau, wah maaf saja, saya tidak tahu semua itu, tahu saya cuma sedikit dan itu pun terbatas pada apa yang diinformasikan oleh ibu saya. Di samping itu apa sih perlunya riwayat hidup saya ditampilkan dalam tulisan-tulisan, toh saya hanya begini saja, tulis sajalah sedikit sejarah perjalanan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum. Subhanallah, beliau sangat-sangat tawadhu. Kemudian keluguan jiwa serta ketawaduan beliau itu barangkali karena dibentuk oleh kedalaman ilmu agamanya yang dipelajari dan diamalkan sejak kecil atau sedari kecil. Jiwa visioner juga nampak pada beliau. Salah satunya adalah strategi berdakwah dan melakukan kaderisasi ulama. Kiai Maksum Sufyan berkali-kali mendelegasikan putra-putri dan santri-santri yang sudah mumpuni keilmuannya untuk berdakwah di luar daerah Dukun, sebagaimana yang tertulis dalam skripsi biografi Kiai Robah Maksum yang tulis Muhammad Muhajir. Bahkan ayahnya Kiai Haji Maksum Sufyan punya kebiasaan mengirim anak-anaknya untuk atau guru Ihyaul Ulum untuk diperbantukan di desa-desa untuk yang membutuhkan dakwah. Besar moral beliau, dadio beras pomo den pomo ora bisa dadi beras,
dadi kaya obat, ojo dadi kaya kala jengking. Kala jengking. Jadilah seperti beras yang dibutuhkan semua orang. Kalau tidak bisa jadilah obat walau tidak dibutuhkan setiap hari, terkadang juga dibutuhkan. Jangan jadi kala jengking yang ditakuti karena bahayanya nek ngentup. Apa nek ngentup itu ya? Wafat beliau Kiai Haji Maksum Sufyan wafat pada Ahad Kliwon 25 Rabiul Awal 1411 Hijriah bertepatan dengan 14 Oktober 1990 Masehi. Ia dikenang sebagai pembaharu pendidikan Islam, penghafal Quran, ulama pejuang dan pendidikan. Sedikit saya sampaikan silsilah beliau. Pertama, subhanallah, silsilah Kiai Maksum dari pertama adalah Brawijaya, Prabu Brawijaya IV, lalu Sultan Hadiwijaya, lalu berikutnya Pangeran Benowo, kemudian terus Pangeran Selarong, Pangeran Kusumo Yudo dalam kurung Kiai Abdul Jabbar Jojokan Tuban, lalu berikutnya Kiai Abdullah Sambo, kemudian Kiai Anggo Yudo. Nah dari situ kemudian niki pertemuan antara Nyai Sarimah Sidayu, Kiai Waliyuddin. Dari Nyai Sarimah ke bawah Kiai Haji Kiai Siman, kemudian Kiai Kudoleksono, kemudian Mansli Astro atau Lurah Kalimati, kemudian Kiai Saib, lalu Nyai Amnah. Lalu dari sisi samping yaitu dari Kiai Waliyuddin, Kiai Bahruddin, Nyai Arifah, Nyai Alima, Nyai Halifah, Nyai Maryam, lalu Kiai Sufyan. Antara Nyai Amnah dan Kiai Sufyan, lalu di situ lahirlah Kiai Maksum Sufyan. Nanti ada satu yang berkaitan dengan niki silsilah Kiai Maksum Sufyan dan Nyai Haja Masrifah. Niki perlu disampaikan mboten niki? Nggih, nggih. Ya nggih. Kok khawatir kedawan kula dirasani niku. Mboten nggih. Penting niki. Masya Allah. Kemudian niki ngeten lanjut nanti hubungannya dengan beliau Nyai Masrifah. Pangeran Kusumo Yudo, Kiai Abdullah Sambo, terus ini Pangeran Kurosudo, lalu kalih Nyai Sambo. Nah niki menikah, kemudian Kiai Abdullah Sambo, Nyai Ma'ruf. Nah niki terus ke bawah nanti sambung Kiai Abdullah Sambo, terus ke bawah Kiai Anggo Yudo, Kiai Walidin, Kiai Badruddin, Nyai Aliman, Nyai Kila atau Hafila, Nyai Maryam, M. Sufyan, lalu Kiai Maksum Sufyan. Kemudian dari sisi ya dari Nyai Masrifah, dari Nyai Ma'ruf, kemudian Kiai Bowo, Kiai Khotib Anom, Kiai Abdurrahman, Nyai Haji Yasin Dukun, Nyai Marwiyah, Nyai Masfu'a, kemudian Nyai Hajah Masrifah. Dari antara Nyai Maksum dan Nyai Masrifah itulah yang sampai tadi sudah disampaikan 13 anak keturunannya pun ingkang sampun kula waos. Subhanallah, mungkin sekedar itu, tapi yakin kula panjenengan sekarang yang ada di sini itu disaksikan oleh beliau. Ada satu ayat sebelum saya tutup. Di surat At-Taubah ayat 105 Allah menyatakan faquli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul adzim. Beramallah yang terbaik, maka Allah melihatmu, Rasul melihatmu, dan orang-orang mukmin juga melihatmu.
Saya yakin Yai Maksum Sofyan itu secara fisik wafat fisiknya, tapi huwa ahyaun inda rabbihim, diberi kemampuan untuk melihat siapa saja yang beraktivitas yang terbaik di pondok pesantren Ihyaul Ulum. Mudah-mudahan sekedar apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan kita bisa mengambil manfaatnya. Barokah Allah, wasilah Yai Maksum Sofyan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.